Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada tim U23 Indonesia yang lolos ke putaran final Piala AFC untuk kelompok umur U23. Dan di sosmed dan juga di beberapa media online, keberhasilan ini seolah sudah menjadi titik di ujung keberhasilan. Padahal sebenarnya masuknya tim U23 Indonesia ke putaran final Piala AFC U23 ini adalah merupakan baru menuju ke arah pertandingan yang sebenarnya, karena di putaran final itulah lawan-lawan kita akan sama hebat, bahkan lebih jauh dari prestasi timnas U23 ini. Dan sebenarnya kalau kita bicara target untuk seorang pelatih, apalagi timnas, harusnya adalah juara. Baik itu juara turnamen, baik yang diikuti ataupun yang diakui oleh FIFA, maupun juga yang tidak diakui FIFA tapi merupakan bagian dari sub-region dari FIFA. Jadi misalnya di juara AFF itu walaupun tidak ranking atau tidak diakui FIFA, tapi merupakan sub-region turnamen dari AFC, di mana FIFA hanya mengakui AFC. Tapi juara AF pun itu juga merupakan suatu prestasi, sebuah prestasi. Karena bagaimanapun trofi-trofi atau piala-piala atau sertifikat atau ukir sejarah yang akan ditaruh di PSSI atau yang akan dipamerkan adalah juaranya, bukan sekedar lolos pada suatu putaran. Tetapi hal ini kita juga patut bersyukur, karena dalam sebuah proses tentu kita tidak bisa menjadi ujuk-ujuk juara, karena juara memerlukan perjuangan dan juga memerlukan waktu yang cukup untuk bisa menjadi timnas yang ditakuti atau yang mempunyai kaliber atau prestasi yang bisa dibanggakan. Jadi sebaiknya kita patut bersyukur, tapi itu bukan akhir daripada perjuangan, karena sampai sekarang pun Sintayong sebagai pelatih timnas belum memberikan trofi apa-apa. Tapi secara proses kita patut bersyukur bahwa beberapa tim kelompok umur juga masuk ke jajaran elit Asia. Nah, nanti pada putaran final AFC U23 yang akan dilaksanakan tahun depan, kita bisa melihat kinerja dari pelatih Sintayong, apakah hanya bisa memberikan jalan untuk menuju putaran final atau juga bisa berbicara di putaran final tersebut. Dan kita semua seharusnya bisa menerima perbedaan pendapat dari para supporter maupun dari para pengamat maupun praktisi, karena mereka punya sudut pandang yang berbeda, tapi punya satu tujuan, yaitu menginginkan timnas kita menjadi juara dan terbaik. Dan kalau kita bicara sebuah timnas yang akan dinilai, dan bahkan FIFA pun menilai rankingnya itu adalah di timnas senior, bukan di tim kelompok umur. Jadi tim kelompok umur itu sudah jelas hanyalah sebuah proses atau transisi menuju di timnas seniornya sebagai kebanggaan dari sebuah negara. Marilah kita sama-sama untuk tidak membuli dan bisa menghargai pendapat
dari sudut pandang yang berbeda, dan tentu untuk bisa menerima pandang yang berbeda perlu kedewasaan dan juga perlu belajar sejarah bagaimana prestasi timnas kita pada masa-masa yang lalu. Jangan hanya ranking kita naik 3 poin sudah seolah-olah jumawa. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya atau jauh-jauhnya sebelum era reformasi ini, timnas kita sudah berada lebih baik rankingnya di bawah ranking 100. Belajarlah sejarah agar kita ketika posting di sosmed lebih tepat dan akurat. Wassalam.